harapkan ini kontribusinya, partisipasinya, bagaimana mengembangkan, meredesain kurikulum yang mengakomodasi kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi kurikulum ini sesungguhnya ya kurikulum KKNI, kurikulum yang mengacu standar nasional pendidikan tinggi, ya. Tetapi dengan adanya kebijakan baru ini kita redesain lagi yang akomodatif terhadap kebijakan baru ini. Itu satu. Yang kedua, saya sudah membuat tim kemarin sore tapi baru tim kurikulum PPS PIAUD gitu ya. Tim kurikulum PPS PIAUD yang nanti saya berharap sekali karena masih muda-muda, karena masih fresh, karena memang PAUD banget gitu ya. Kalau saya kan PAUD-nya setengah ini. Nggak ada setengah bahkan itu ya. Nol gitu ya. Nah, nanti saya berharap tim akademik ini, yang saya nama tim akademik PPS PIAUD ini bisa berkontribusi, bisa berpartisipasi bagaimana menyusun kurikulum yang versi asosiasi. Sehingga nanti saya katakan tadi bisa digunakan semua prodi. Nah, tentu tidak semua kurikulum gitu ya. Tidak semua bangunan kurikulum PIAUD itu bukan, tapi yang utama, yang kepautan, yang mengarah ke profil utama, yakni sebagai pendidik, sebagai guru. Nah, oleh karena itu nanti paling tidak kita sudah paling tidak tim ini nanti menyiapkan ya pertama body of knowledge ya, yang kedua itu bahan kajian, yang keempat, yang ketiga, yang keempat itu mata kuliah. Nah, sebelum itu adalah CP-CP-nya. Sebelum itu adalah CP-CP-nya. Tapi menyusun CP paling mudah ya berangkat dari body of knowledge. Tanpa body of knowledge kita akan menyusun CP seperti tahun 2016 itu. Semua ingin kita masukkan di PIAUD, akhirnya banyak sekali CP. Nah, itu satu problem kita. Nah, oleh karena itu nanti tim saya pikir bisa memulai menyusun CP berdasarkan body of knowledge. Body of knowledge pendidikan Islam anak usia dini. Nah, ini barangkali ya asing bagi kita karena juga saya tahunya juga belum lama. Tapi penting bagi asosiasi memiliki body of knowledge atau bangunan atau tubuh pengetahuan PIAUD itu. Sehingga siapa saja yang bertanya apa sih PIAUD itu atau kalau di PIAUD itu belajar apa sih? Ya, kita akan dapat dengan mudah menjawab, oh ini. Selesai gitu ya. Itu cara mudah untuk menyusun CP ya berdasarkan body of knowledge. Akan tetapi kita belum punya body of knowledge. Nah, oleh karena itu nanti tim akademik itu akan menyepakati, akan merancang ya body of knowledge seperti apa ya. Dan nanti di forum yang lain akan kita sepakati juga, akan kita bikin forum lagi, dan saya berharap semua prodi berpartisipasi ya, ya membantu ya, mengkritik ya, memperbaiki dan seterusnya. Nah, kalau ini jadi Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Sekretaris Prodi maupun dosen-dosen prodi itu akan mudah menyusun kurikulum. Mengapa? Karena setidaknya 70% pekerjaan prodi menyusun kurikulum itu selesai. Ya, 70%. Mengapa 70%? Ya, karena kurikulum intinya kan kepautan ya, keprodian. Gampangannya mata kuliah keprodian lah gitu ya. Itu kan 70% sendiri setidaknya. Mungkin ada yang lain varian 65, 60 atau bahkan lebih 75. Nah, setidaknya kita sudah selesai itu. Nah, oleh karena itu tim ini nanti kita berharap sampai bahkan kalau mungkin sampai RPS. Gitu ya. Yang utama CP. Makasih Bu Fitri.
saya ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan menyambung apa yang sudah disampaikan narasumber 1 dan 2 tadi, Bu Rita, Bu Khadijah. Saya kira tadi sudah banyak disampaikan tentang apa yang sudah dan apa yang akan dilakukan Prodi PIAUD menyikapi, merespon kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Saya akan menambah apa yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan ke depan. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa kita dalam konteks pembahasan kurikulum atau pemaparan kurikulum ini ya, konteksnya prodi gitu ya. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan PTNBH ya, atau tidak ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain. Ini sekaligus menjawab pertanyaan saudara atau teman saya, guru saya Pak Yudi Munadi dari UIN Jakarta. Halo Pak Yudi, kok bisa masuk grup ini gimana ini? Baik, saya akan mempresentasikan apa yang saya coba buat tadi. Sudah kelihatan ya? Sudah. Iya. Ya, sudah. Tadi Bu Khadijah sudah menyampaikan banyak hal, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mungkin 2 poin yang terakhir. Kaitannya dengan kebijakan Kampus Merdeka tadi sudah disampaikan banyak, terus saya akan menyampaikan apa yang sudah kami lakukan dan apa yang PPS PIAUD nanti akan kita lakukan, yang seharusnya PPS PIAUD lakukan. Mengapa? Karena kalau kita menyimak penjelasan Bu Suni kemarin, asosiasi berperan penting dalam implementasi kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini nggak usah, ini juga nggak usah. Ini poinnya. Jadi yang kita bahas dalam konteks keprodian, intinya adalah kita memberikan hak belajar kepada mahasiswa ya selama 3 semester. 1 semester di luar prodi dalam 1 perguruan tinggi dan 2 semester di luar prodi dan di luar perguruan tinggi. Ini yang seharusnya juga kita lakukan prodi ya, menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus Merdeka. Saya ingin mengatakan bahwa kurikulum sudah kita ketahui bersama harus senantiasa diupdate. Setiap tahun selalu direview, dievaluasi. Dan itu sudah saya kira sudah kita lakukan bersama dengan adanya QA ya. Dengan adanya dengan adanya akreditasi dan sebagainya, yang nanti setelah 4 tahun itu baru kita rubah perubahan kurikulum. Nah mungkin di teman-teman semuanya kurikulumnya sudah ada yang 4 tahun berjalan, atau bahkan sudah lebih dari 4 tahun, atau bahkan mungkin ada yang belum sampai 4 tahun. Nah bagi yang 4 tahun atau lebih dari 4 tahun, maka sudah seharusnya kita mengupdate ya, merubah bangunan kurikulum Prodi PIAUD. Mengapa ya? Karena selama 4 tahun itu pasti banyak perubahan
yang ada di masyarakat yang tentunya harus kita respon dengan mengubah, merevisi kurikulum yang kita berikan. Ini bisa dibaca sendiri aja. Ini contoh yang kemarin disampaikan best practice-nya di UGM gitu ya. Untuk implementasi kebijakan ini. Yang pilihan satu ini bila mana mahasiswa tidak mengambil haknya, hak belajarnya selama 3 semester di luar prodi. Maka ya prodi semestinya menawarkan ya, merancang apa yang bisa diambil, mata kuliah apa yang bisa diambil oleh mahasiswa ketika dia tidak mengambil haknya belajar di luar prodi. Terus yang berikut ini adalah pilihan juga yang bisa diambil mahasiswa ketika dia akan menggunakan haknya untuk belajar di luar program studi. Kalau mahasiswa mengambil hak belajar di luar prodi dalam satu perguruan tinggi, contoh yang disampaikan kemarin, yang paling mudah dilakukan itu adalah dengan menyusun atau mengembangkan mata kuliah interdisipliner. Dan itu universitas yang merancang kurikulum, merancang mata kuliah itu, yang mengadakan mata kuliah itu. Kalau tidak, kita bisa membayangkan antar prodi, antar fakultas itu komunikasi juga tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karena itu, mahasiswa kita juga tidak akan semudah mengambil mata kuliah di luar prodi, meskipun itu dalam satu perguruan tinggi. Maka tawaran atau praktek terbaik yang ditawarkan Bu Suning kemarin, saya kira juga bisa kita sampaikan kepada pimpinan kita masing-masing untuk mengadakan mata kuliah lintas interdisipliner. Dan itulah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dengan mengambil mata kuliah di luar prodi tapi masih dalam satu perguruan tinggi. Maaf Pak Sigit, mohon maaf, Ya. ini slide-nya nggak berjalan. Nggak masih berjalan? Tetap di slide, iya, masih tetap di slide 1. Di slide apa, Bu? Ini masih di slide 1, Body of Knowledge Program Oh, Studi iya UPH. kah? Iya. Sorry. Kelihatan? Bentar, masih. Oh Kelihatan ya, tak? Kelihatan? ada. Berarti nggak perlu di slideshow ya. Ini tadi saya sampaikan praktek yang dicontohkan oleh Bu Suning. Kemudian untuk yang di luar perguruan tinggi ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Tadi Bu Khotijah sudah memerinci, saya kira bagus itu untuk ya ide kita untuk membuat kegiatan-kegiatan yang intinya bisa mengakomodir 8 kegiatan yang direkomendasikan dalam SNPT itu. Ya, yang bobotnya itu berapa tadi ya? 20 SKS ya, 20 SKS. Baik. Ini kegiatan yang yang bisa dilakukan juga. Nah, sekarang saya langsung ke apa yang sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan. Di kami di UIN Suka, di UIN Sunan Kalijaga sudah menerapkan kebijakan untuk semua prodi meredesain kurikulumnya dengan kebijakan seperti ini. Jadi setiap prodi diharapkan cukup mengalokasikan 140 SKS saja, minimal ya. Dengan harapan nanti mahasiswa lebih cepat selesai studi tepat waktunya. 144 SKS. Nah, kemudian dari 144 ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mata kuliah kurikulum nasional dan universitas, ini bobotnya 21 SKS. Nanti akan saya tunjukkan sebagai bahan ya. 21 SKS saja. Kemudian mata kuliah prodi itu diplot hanya 63 SKS mata kuliah keprodian. Sedangkan yang 60 SKS lainnya ini diplot sebagai mata kuliah hak belajar mahasiswa yang bisa diambil di luar prodi. Kira-kira 60 SKS ini 3 semester gitu ya. Nah, tadi mengapa kok begitu besar untuk hak belajar mahasiswa sudah disampaikan di awal ya, biar mahasiswa responsif ya, biar mahasiswa memiliki hard skill, biar mahasiswa memiliki soft skill dan seterusnya. Ini kebijakan yang diterapkan di UIN Sunan Kalijaga. Oleh karena itu semua prodi menggunakan acuan ini.
Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kami sudah mencoba mendesain ulang ya kurikulum kita. Mengapa? Sigit, Karena mohon maaf di slideshow biar terlihat kelihatan enggak? kecil, terlalu kecil. Terlalu kecil. Walah. Di slideshow aja. Ini sudah slideshow ini. Oh, itu yang ininya nih, yang apa? Kelihatan enggak? Yang Halo, kelihatan enggak? Enggak kelihatan? Ayo udah tak ganti aja. Belum slideshow itu, Pak. belum Pak, Oke, belum full screen. tak ganti aja. Tak ganti word aja lah. Kelihatan enggak? Insya Allah terbaca Pak. Nah, karena kurikulum dengan mengacu kebijakan belajar kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini ya begitu radikal menurut saya karena memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah selama 3 semester di luar prodi. Itu kan besar sekali mata kuliah yang diambil atau dialokasikan untuk itu. Sedangkan struktur kurikulum kami yang lalu itu banyak sekali mata kuliah yang kepautan, yang keilmuan kepautannya itu berada pada rentang semester 5, 6, 7. Nah, itu satu. Yang kedua, juga setelah kita lihat beberapa mata kuliah memang bisa digabungkan ya, beberapa mata kuliah mungkin terlalu bisa dihilangkan, beberapa mata kuliah perlu di merger dan seterusnya. Mengapa bisa demikian? Karena kita tahu semuanya dulu ketika kita menyusun kurikulum itu tidak berdasarkan pada body of knowledge. Tidak berdasarkan pada tubuh pengetahuan prodi PIAUD ya. Prodi PIAUD. Dulu kita masih ingat sekali ketika kita menyusun CP-CP itu ya semua masuk. Banyak sekali sehingga CP-CP yang ada di asosiasi itu dan sebagian besar saya kira juga digunakan oleh Bapak Ibu semuanya di prodinya masing-masing. Nah, oleh karena itu kami dalam penyusunan kurikulum ini dianjurkan oleh LPM kalau di kita ya, itu untuk memulainya dari body of knowledge ya, sebelum membahas CP-CP itu. Mungkin ini agak berbeda dengan konsep menyusun kurikulum gitu ya. Tapi ini akan lebih memudahkan kita mengembangkan atau membreakdown menjadi CP-CP. Nah, dimulai dulu dari body of knowledge PIAUD. Jadi kalau orang bertanya atau mahasiswa bertanya di PIAUD itu yang dikaji apa toh? Yang dikaji apa sih? Maka kita akan dengan mudah menjawabnya ya dengan menggunakan gambar ini atau body of knowledge itu. Nah, kami sudah mencoba mencari kira-kira body of knowledge PIAUD itu apa. Dari benchmarking ke web-web gitu ya, kemudian dari membaca buku-buku PAUD dan seterusnya itu, sampailah pada ketemu seperti ini kira-kira. Dan ini nanti akan kita tawarkan di asosiasi, sehingga nanti bisa digunakan sebagai acuan kita, dan syukur-syukur bisa kita breakdown menjadi bahan kajian, kemudian menjadi mata kuliah, kemudian mungkin sampai besaran SKS, kemudian bahkan mungkin sampai RPS-nya. Sehingga semua prodi PIAUD seluruh Indonesia itu ya sama untuk profil utamanya. Lah keunikannya di mana? Ya keunikannya bisa ditambah kedalamannya atau keluasannya atau ditambah profil lulusan tambahannya dan seterusnya untuk membedakan distingsi antara prodi satu dengan yang lain. Tapi secara umum bahwa kita itu menghasilkan guru PAUD ya mestinya sama standar gitu ya. Nah, terus mungkin ada yang bertanya Islamnya di mana? Nanti akan saya jelaskan. Karena ini yang kalau kita lihat ini nggak ada sama sekali pertumbuhan dan perkembangan
apa ya Islami misalnya, nggak ada. Administrasi dan manajemen pendidik PAUD Islam nggak ada. Ini nanti bisa disesuaikan atau bisa kita sepakati bersama. Tapi setidaknya 7 inilah sesungguhnya yang menjadi body of knowledge, pengetahuan dari PIAUD itu. Jadi kalau orang bertanya PIAUD itu apa? Atau apa yang dipelajari di PIAUD itu? Ya, 1, pertumbuhan dan perkembangan. Selalu ini. Kemarin saya coba mencoba bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa sih body of knowledge PIAUD itu? Banyak sekali yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Tapi semuanya masih dengan menggunakan nama mata kuliah gitu ya. Nama mata kuliah. Nah, sesungguhnya yang kita harapkan lebih dari itu, tapi di atasnya, di level atasnya itu. Ya ini nanti akan jadi mata kuliah gitu ya. Tapi kalau body knowledge kok isinya mata kuliah kan banyak sekali ini nanti. Nah, oleh karena itu kita kelompok-kelompokkan menjadi ini. Jadi pertumbuhan dan perkembangan, hubungan keluarga dan komunitas, observasi dan penilaian, lingkungan dan kurikulum, keselamatan, kesehatan dan nutrisi, profesionalisme dan kepemimpinan, administrasi dan manajemen. Inilah sesungguhnya body of knowledge PIAUD yang kita coba rumuskan. Nah, dari sinilah kemudian dirumuskan bahan CP ya, CP, kemudian bahan kajian, kemudian mata kuliah, kemudian SKS, kemudian sampai ke RPS-nya. Baik. Saya akan coba tunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, berdasarkan body of knowledge itu, ya, saya langsung ke sebaran mata kuliah ya. Berdasarkan body of knowledge itu, maka kita rancang ya mata kuliah seperti ini. Atau sebelum itu coba. Sebelum itu ini. Nah. Tadi ada pertumbuhan dan perkembangan. Ini kita breakdown menjadi materi pembelajaran atau pokok bahasan. Nah, dari satu bagian tubuh PIAUD itu saja bisa kita kembangkan menjadi beberapa bahan kajian, beberapa kelompok bahan kajian, beberapa kelompok materi pembelajaran. Nah, misalnya ini yang umum, ada ruang lingkup PAUD, teori-teori perkembangan, pendidikan anak dalam Islam, konsep anak usia dini. Konsep anak dalam Islam. Ini kalau tadi ada yang bertanya, Islamnya di mana? Islamnya itu mewarnai, mendasari, menjadi pondasi, tersebar di dalam materi-materi sini, Islamnya. Jadi kita nanti tidak menggunakan label-label misalnya manajemen PAUD Islam, kemudian strategi pembelajaran yang Islami atau yang lainnya, tapi larut atau tersebar atau ada dalam materi-materi sini. Ini kalau ditanya Islamnya di mana. Nah, sampai pembentukan mata kuliah dari materi-materi ini kita jadikan satu, kemudian kita rumuskan atau kembangkan menjadi mata kuliah ini. Tentu mata kuliah ini ya hanya penamaan saja, ini bukan intinya. Oleh karena itu nanti di penamaan mata kuliah ini banyak mata kuliah yang hilang, dan ini biasanya rawan untuk dosen-dosen yang hanya berdasarkan penamaan mata kuliah tanpa melihat materi pembelajarannya ini. Nah, misalnya di kami ini nggak ada lagi mata kuliah strategi pembelajaran PAUD, tapi ada di dalam materi-materi yang ada di sini. Kami sudah juga mencoba menentukan CP-nya ya, CP pengetahuan maupun CP keterampilan khususnya. Demikian itu seterusnya ya sampai 63 SKS untuk keprodian itu. Yang besarannya 4 SKS, ada yang 3, hanya 1 aja, lainnya 4 semua.
Jadi ada perkembangan kognitif, ada perkembangan sosial emosional, ada perkembangan bahasa dan literasi, ada perkembangan sosial emosional dan seterusnya. Nah, kemudian yang mata kuliah nasional dan universitas tadi kami sampaikan 21 saja. Nah, 21 itu apa? 21 itu Quran hadis, 3 SKS, Pancasila, kewarganegaraan, pengantar studi Islam, filsafat ilmu, dan ada mata kuliah baru di kami, ada mata kuliah integrasi interkoneksi 4, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, jumlahnya 21. Maka ini ada beberapa mata kuliah yang sebelumnya ada dan sekarang nggak ada. Kayak fikih itu sudah bukan lagi menjadi mata kuliah titipan dari universitas ataupun Kementerian Agama. Akhlak tasawuf itu juga sudah nggak ada lagi di kita. Jadi yang ditentukan itu ini. Dan ini kita jadikan sebagai basic knowledge, ya, sebagai dasar, sebagai pondasi. Inilah yang juga bisa membedakan antara prodi PIAUD dengan prodi PG PAUD. Ya. Kalau PG PAUD kan nggak ada tuh Al-Quran hadis, nggak ada pengantar studi Islam, nggak ada integrasi interkoneksi, ya, dan lain sebagainya. Nah, saya kembali ke ini. Nah, tadi kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu memberikan kesempatan atau memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil 3 semester di luar prodi. Maka bagaimana kita merancang sebaran mata kuliah kita atau kurikulum kita bagaimana? Ada beberapa skenario yang coba kita bikin, yang coba kita buat begitu ya. Kita untuk mengakomodasi hak mahasiswa belajar 3 semester di luar prodi itu, ini saya jelaskan dulu. Yang orange ini adalah basic knowledge. Yang orange ini adalah basic knowledge. Ya, yang mata kuliah nasional dan universitas tadi ini yang kuning-kuning. Sedangkan yang biru-biru ini adalah mata kuliah keprodian. Yang kuning jumlahnya 21 SKS, yang biru ini jumlahnya 63 SKS. Nah, untuk memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama 3 semester, kita rancang di semester 5, 6, 7. 5, 6, 7. Jadi, mahasiswa tetap belajar di prodi itu selama 4 semester ini. Yang diharapkan dengan 4 semester ini mereka sudah terbentuklah profilnya sebagai calon guru itu. Artinya dengan 4 semester ini sudah terbentuk profil lulusan kita sebagai calon guru. Kenapa? Karena semua bodi pengetahuannya sudah ada di sini semua. Sudah diambil semua oleh mahasiswa. Nah, untuk pengembangan barulah kemudian di hak 3 semester di luar prodi tadi. Nah, kita rancang di sini 5, 6, 7. Artinya kalau ini diambil, hak mahasiswa itu diambil, berarti di sini ini kosong semua. Kosong semua. Di sini nggak ada. Iya, Kak. Ya terserah mahasiswa mau ambil mata kuliah apa gitu ya. Karena di kampus kita juga belum ada mata kuliah interdisipliner. Seperti di UGM misalnya, belum ada kita. Nah, oleh karena itu belum ada mata kuliah interdisipliner, maka asumsinya semester 5 ini adalah mahasiswa mengambil hak belajar di luar prodi, tapi masih di dalam satu kampus, di satu UIN. Ya. Maka kita memberikan semacam guide kepada mahasiswa. Ini loh, kalau kamu ngambil mata kuliah di luar prodi, tapi masih di satu kampus, di UIN gitu ya, ini yang bisa kamu ambil. Misalnya tafsir. Ini hanya sebagai guide ya, bukan keharusan. Karena saya juga nggak tahu juga nanti apakah mahasiswa itu betul-betul bisa mengambil memanfaatkan hak belajarnya atau tidak. Maka sudah selayaknya kita juga memberikan semacam guide panduan. Ini loh yang bisa kamu ambil ketika nanti kamu mengambil hak belajar di luar prodi
satu kampus. Misalnya tafsir pendidikan anak, ini kamu bisa ambil di prodi IAT, di Usuluddin sana. Nah, misalnya begitu. Kemudian ini loh mata kuliah Metopen, ini bisa kamu ambil di prodi PAI, mungkin di prodi yang lain. Oh ini ada hadis-hadis pendidikan anak. Ini loh, ini bisa kamu ambil di IAT, di Usuluddin sana, dan seterusnya. Kemudian ini ada mata kuliah pemasaran jasa dan produk pendidikan. Ini bisa kamu ambil di MPI misalnya, atau kamu bisa ambil di FEBI, Fakultas Ekonomi misalnya. Ini fikih, ada mata kuliah fikih ini loh, ini bisa kamu ambil di Fakultas Syariah misalnya. Tapi ini hanya semacam guide aja. Tapi poinnya di sini adalah untuk penguatan, untuk mendukung pencapaian profil lulusan, ya, pencapaian, untuk mendukung, menguatkan pencapaian profil di sini. Ini asumsinya jika mahasiswa mengambil hak belajar di luar prodi, tetapi masih dalam satu perguruan tinggi. Nah, kemudian bila mana mahasiswa tidak mengambil haknya bagaimana? Ya sudah, ambil mata kuliah ini. Ambil ini di semester 5 ini. Karena memang ini sudah kita rancang. Ini loh, kalau nanti mahasiswa nggak ngambil mata kuliah di luar prodi, ya berarti kan harus mengambil mata kuliah di dalam prodi. Maka mata kuliahnya apa? Ini. Mengapa ini? Ya, karena mata kuliah ini kita harapkan dapat mendukung pencapaian profil utama maupun profil tambahan. Nah, sekarang yang berikutnya. Bagaimana jika mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi, di luar kampus, gitu ya? Nah, ini kita fasilitasi di 2 semester ini. Kita fasilitasi di semester 6 dan di semester 7 ini. Mengapa kita beri penamaan mata kuliah? Nah, ini nanti. Jika mahasiswa mengambil hak belajar di luar prodi dan di luar perguruan tinggi, maka ini tentu kosong kan, nggak ada mata kuliah. Ya terserah mahasiswa mau mengambil mata kuliah apa yang sesuai dengan CP prodi gitu ya. Atau mau mengambil 8 kegiatan tadi. Nah, misalnya ini, pertukaran pelajar kah, magang kah, asisten mengajar, riset, proyek kemanusiaan atau yang lainnya. Kan kita tidak tahu juga mahasiswa mau mengambil apa. Nah, ketika mahasiswa mengambil salah satu dari kegiatan ini, tadi kan perlu dikonversi itu. Ini kan perlu dikonversi. Bisa dimasukkan di SKPI, tetapi SKS-nya perlu dikonversi. Maka konversinya bagaimana? Ya kita carikan tautan. Ya kita carikan tautan di sini. Kira-kira begini, kira-kira seperti ini. Kalau kita itu ya. Nah, misalnya mahasiswa melakukan pertukaran pelajaran di luar negeri gitu ya, atau magang ya, atau wirausaha atau studi proyek ya, yang berkaitan dengan desain konten digital. Ini kan lagi booming ini yang berkaitan dengan konten digital. Dan salah satu kemampuan juga yang harus dimiliki semua lulusan begitu ya, tidak hanya lulusan PIAUD semua, karena ya lulusan PIAUD juga perlu juga menguasai desain konten digital ini. Bagaimana membuat konten YouTube, bagaimana membuat konten multimedia dan seterusnya, ini kan perlu. Dan anak-anak juga perlu dengan kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Nah, oleh karena itu, bila mana nanti mahasiswa itu mengambil salah satu dari kegiatan ini, bisa kita konversi ke sini, ke mata kuliah desain konten digital. Kalau memang ada kesesuaian gitu ya, dengan tempat magangnya, atau kegiatan wirausahanya, atau yang lain. Contoh yang lain adalah, misalnya mahasiswa melakukan riset nih, melakukan riset, misalnya diajak dosennya, atau dia mengambil tawaran riset dari lembaga tertentu. Nah, bagaimana? Ya, ini bisa masuk SKPI dan harus kita konversi SKS-nya. Misalnya di mana? Ya, kita tautkan di ini. Bisa masuk di konferensinya bisa kita tautkan di mata kuliah Research Issues in ECE. Ya. Jadi, oh ini nanti kalau mahasiswa melakukan riset,
bobotnya 4 SKS misalnya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, sampai PPLKK integratif ini juga kita rancang begitu. Ketika mahasiswa melakukan praktik KKN tematik misalnya, ini kan bisa masuk SKPI, juga harus kita konversi nih. Kalau mahasiswa mengambil kegiatan pembelajaran di luar prodinya KKN tematik. Nah, konversinya kemana? Ya ini mata kuliah PPLKKN integratif dan seterusnya. Ini bila mana mahasiswa mengambil hak belajar di luar prodi selama 2 semester. Lah, bila mana tidak ngambil bagaimana? Apakah ada mahasiswa nggak mau ngambil? Ya, kita nggak tahu juga. Tapi bila mana mereka nggak mau mengambil haknya belajar 2 semester di luar prodi, di luar perguruan tinggi, ya ini mata kuliah yang kita tawarkan. Nanti kita akan ada mata kuliah desain konten digital, ada riset isu, ada edupreneur, ada college writing, dan seterusnya. Nah, kami juga masih merancang mata kuliah pilihan. Ya, karena setahu saya di akreditasi itu kan masih ada itu ya. Pak, mohon maaf, 3 menit lagi Pak. Oke, ini sudah selesai. Kan tetap ada itu mata kuliah pilihan itu ya. Maka di sini juga kita tetap rancang ada mata kuliah pilihan itu. Yang mahasiswa bisa mengambil 10 mata kuliah pilihan dari 20 SKS mata kuliah pilihan yang kita tawarkan. Apa isinya mata kuliah pilihan yang kita tawarkan ini? Ada seni, ada tari, ada musik, ada tari, ada lukis, ada multimedia, ada STEAM dan SMAC. Ya, ada advokasi dan pelindungan anak, ada storytelling, ada event management, ada sociopreneur, ada technopreneur. Bagi para pejuang gender kok nggak ada gendernya di sini? Ada, tetap ada. Kita masukkan di bahan kajian tadi. Jadi perspektif gender. Biar nggak ada yang komplain gitu ya. Nah ini semuanya kalau kita jumlah itu 140 SKS. Nah yang terakhir itu yang kami lakukan di prodi kita yang sedang berjalan, dan nanti tahun ajaran baru ini kita sudah diwajibkan harus menggunakan kurikulum yang baru gitu ya. Nah, kalau itu diterapkan di kurikulum yang baru berarti kan kurikulumnya harus selesai dalam beberapa bulan ini gitu ya. Meskipun untuk kuliah belajar di luar prodi kan masih sekitar 2 tahun lagi, tapi yang awal-awal tadi kan harus sudah kita rancang. Yang terakhir sekarang apa yang harus kita lakukan ini sebagai anggota, sebagai teman-teman di asosiasi Prodi Piaut. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, kalau yang saya tawarkan adalah tadi ini yang Jadi nanti ini kita bahas di asosiasi. Bagaimana peran asosiasi itu? Ini kita bahas di asosiasi. Kira-kira seperti apa? Kira-kira bagaimana respon teman-teman semuanya dengan body of knowledge ini? Karena apa? Karena beberapa prodi sudah punya gitu ya. Beberapa prodi sudah mulai ini mengembangkan body of knowledge prodinya masing-masing. Memang kalau kita lihat di web itu jarang sekali yang mempublish body of knowledge prodinya itu ya. Jadi memang ini, menurut saya ini ya sesuatu yang baru bagi kami, bagi kita gitu ya, body of knowledge ini. Oleh karena itu nanti di asosiasi mudah-mudahan teman-teman juga merespon ini gitu ya. Kita coba tetapkan body of knowledge prodi Piaut itu apa. Dan itu bisa kita jadikan acuan semua prodi di Indonesia ya untuk mengembangkan CP-nya, untuk mengembangkan bahan kajiannya, bahkan mungkin penamaan mata kuliahnya, bahkan mungkin SKS-nya. Ya, paling tidak minimal gitu ya. Nanti masing-masing prodi bisa menambah gitu ya, tapi tidak kurang dari yang kita sepakati bersama nanti gitu ya. Itu yang saya harapkan sebagai pengurus PPS Piaut Indonesia. Dan saya berterima kasih. Yang masuk di Zoom ini ada 200. Ya, inilah sesungguhnya PPS Piaut begitu ya. Inilah kita
219 ini. Inilah kita gitu ya. Karena ini kita tidak publish kemana-mana, hanya 2 grup saja, grup dosen dan grup pengurus, grup kaprodi aja. Ada 219. Saya nggak tahu yang nggak bisa akses Zoom gitu ya, tapi ini kuotanya besar, sehingga nggak ada alasan nggak bisa masuk Zoom. Paling alasannya sinyal gitu ya. Nah, tapi paling tidak ini menggambarkan inilah PPS Piaut 219 orang. Meskipun di grup dosen itu sudah mungkin 200 lebih gitu ya. Di grup prodi, kaprodi, sekprodi itu juga ratusan itu. Tapi di saat ini kita, ya inilah kondisi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, saya sangat berharap prodi Piaut ini secara keilmuan juga sudah mapan dalam pengertian ya apa-apa yang dibutuhkan prodi itu tersedia. Seperti tadi yang saya katakan body of knowledge itu. Ya kita nanti akan malu gitu ya kalau sebagai prodi ya ditanya body of knowledge-nya apa nggak bisa menjawab gitu ya. Nah, oleh karena itu asosiasi ini perlu ya merumuskan itu sehingga nanti masing-masing prodi bisa mengacu itu minimal gitu ya. Bukan berarti harus itu gitu ya, tapi minimal itu. Minimal seperti ini. Nanti bisa ditambah, bisa dikembangkan lagi di prodinya masing-masing untuk membedakan antara prodi satu dengan prodi yang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya mampu, karena saya tahu semua prodi itu sudah banyak sekali dosen-dosen muda, dosen-dosen fresh gitu ya, yang keilmuannya memang PAUD, yang keilmuannya memang PIAUD gitu ya. Nah, saya berharap peran serta dari para dosen baru untuk merumuskan body of knowledge prodi ini. Saya kira itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat jelas sekali. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sigit Purnama terkait dengan dibahas tuntas sekali bagaimana body of knowledge yang harus jadi acuan bagi program studi pendidikan Islam anak usia dini. Tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Bapak. Sekarang karena memang ya waktu sudah pukul 11 lebih, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Banyak sekali pertanyaan. Di sini ada dari sebentar. Ini mungkin tadi pertanyaan pertama untuk Bu Gita dari Nia Oktaviani dari STAI Yapata Al-Jawami Bandung. Berdasarkan paparan dari Bunda Rita berkaitan dengan profil lulusan sehingga akan berpengaruh pada penentuan mata kuliah. Mungkinkah hal ini menjadi dasar adanya konsentrasi di prodi? Kemudian pertanyaan untuk Ibu Hajah Siti Khadijah, ini dari Asmara Dewi. Izin bertanya terkait MOU dengan prodi lain di universitas lain, nantinya apakah hanya dengan sekedar mendatangkan dosen dari prodi yang bersangkutan atau apakah mahasiswa PIAUD bisa ikut belajar di prodi lain dengan menggunakan fasilitas yang ada di prodi lain, misalnya seni musik, untuk belajar musik di studio musik dan lain-lain yang sarananya jauh lebih lengkap. Kemudian ini saya satu-satu dulu untuk para pemateri. Di sini ada untuk Bapak, untuk dari Amalia. Nah, saya sepakat kurikulum selalu di restrukturisasi, menjawab tantangan zaman. Setahu saya kampus Merdeka ini dapat dilakukan jika PT atau kampus akreditasinya A. Mohon maaf jika keliru. Bagaimana jika perbedaan standar penilaian lintas prodi? Pasti kendala administrasi akan muncul. Dan bagaimana jika kebijakan ini berganti kembali seiring menterinya berganti, gitu Pak. Gitu. Untuk pertanyaan dari Nur Amalia. Ya, mungkin 3 pertanyaan dulu. Mangga,
Siapa dulu? Bu Rita dulu. Iya, saya dulu ya. Jadi tadi pertanyaannya tentang profil lulusan ya. Jadi kalau di IAIN Langsa itu kita punya beberapa profil lulusan yang memang wajib, dan yang kedua profil lulusan pilihan. Jadi sebenarnya bukan konsentrasi, tetap dia sama, tapi hanya soft skill akhirnya itu yang dibeda. Jadi ada mata kuliah pilihan berjenjang. Tadi kan profil utamanya itu, profil lulusan utamanya itu kan menjadi tenaga pengajar PAUD profesional, asisten peneliti, dan pengembang bahan ajar. Tapi kita juga punya satu profil lulusan pilihan, yaitu pengelola PAUD dan juru kisah istilahnya, pendongeng. Jadi yang profil lulusan ini akan nanti terlihat di semester 6. Iya, di semester 6. Jadi ada mata kuliah pilihan berjenjang. Selain mata kuliah bebas, mata kuliah pilihan itu kan kalau sesuai dengan SNDikti harus ada minimal dia 9 SKS yang dipilih. Jadi kita punya pilihan 18 atau 20 gitu. Ada yang memang dia pilihannya bebas, siapa aja boleh ambil. Dan ada yang mata kuliah pilihannya itu berjenjang. Jadi kalau misalnya dia di semester 6 mengambil mata kuliah manajemen PAUD, berarti di semester 7-nya dia wajib mengambil leadership. Kalau dia ambil mata kuliah pilihannya itu seni bercerita, berarti di semester 7-nya dia mengambil mata kuliah Qasasul Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi ini secara tidak langsung ini menambah soft skill untuk ini untuk soft skill tambahan aja, kemampuan tambahan dari 3 profil lulusan utama tadi. Jadi bukan tidak langsung terkonsentrasi, tapi mahasiswa itu diberikan hak pilihan bebas, mata kuliah pilihan bebas, begitu dari saya. Terima kasih Ibu Rita atas jawabannya. Pertanyaan kedua dijawab oleh Ibu Siti Hadijah. Enggak, Ibu? Baik, terima kasih. Pertanyaannya terkait dengan pilihan apakah mahasiswa itu ikut secara offline di tempat yang mereka pilih atau kita mendatangkan. Saya kira ini juga pilihan terkait dengan segala macam analisis SWOT yang ada. Misalnya gini, mahasiswa kita ingin mengambil musik atau seni di di IKJ atau apa ya. Nah, itu tergantung daripada MOU yang akan kita buat. Karena yang namanya pembelajaran sekarang itu kan udah lintas waktu dan lintas batas gitu loh. Udah ada yang namanya online. Mungkin beberapa hal yang mereka misalnya harus melakukan praktek dengan alat-alat yang ada di prodi yang kita miliki itu nanti mungkin mereka bisa datang ke sana ke tempatnya jika tidaklah terlalu jauh. Nah, itu juga segala-galanya setiap program yang kita tawarkan ini itu kan harus ada dosen pembimbing. Ya. Sebelum kita memiliki dosen pembimbing, dia berbicara dulu dengan dosen penasehat akademik terkait dengan pilihan-pilihannya tersebut, kendala-kendalanya seperti apa, faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat itu akan menjadi pembicaraan. Kemudian kita akan bawa ini kepada tim prodi, ya tim prodi terkait dengan tim kampus Merdeka. Bagaimana dengan berbagai macam permasalahan yang terkait dengan apakah kita mendatangkan saja ataukah mahasiswa kita yang ke sana. Saya kira itu sangat teknis sekali dan itu bisa dilakukan. Intinya adalah bagaimana mahasiswa kita memiliki wawasan yang
yang tidak hanya di dalam kampus, tapi dia memiliki wawasan yang luas di luar kampus, baik itu di perguruan tinggi maupun di mata-mata kuliah lain. Dan tadi beberapa program itu kan juga diberikan hak mereka untuk tidak mengambil mata kuliah karena mereka misalnya sudah menabung selama 1 tahun di kegiatan mungkin magang atau di ke program kemanusiaan, atau dia membuat research and development dalam satu semester atau 2 tahun, itu sudah dihargai dengan analisis dari konversi nilai tim yang akan kita bentuk nanti, apakah ini bisa dihargai sebanyak 20 SKS atau 10 SKS, sehingga beberapa mata kuliah yang terkait dengan dengan program yang mereka ambil ini bisa gugur, tidak mereka ambil, sehingga mereka bisa mencapai 140 SKS, 44 SKS. Saya kira semua juga merdeka ya, pilihan-pilihan itu merdeka, tinggal bagaimana kesepakatan kita dengan analisis SWOT tadi, sarana prasarana, SDM-nya, administrasinya, dan yang satu lagi adalah bagaimana pihak perguruan tinggi itu mendukung, karena perubahan-perubahan yang terjadi akan berimbas kepada bentuk administrasi, pendanaan, dan lain sebagainya. Juga itu perlu dibicarakan lebih, apalagi kita memanggil guest lecture, misalnya untuk beberapa mata kuliah yang kita tidak mampu prodi melakukannya. Apakah juga ini ada dana-dana khusus, atau sudah, makanya di slide tadi dijelaskan untuk konversi program-program di luar dari program studi yang ada di kampus, ya, yang terkait dengan experiential learning mahasiswa kita keluar, ini juga perlu pihak perguruan tinggi, pihak prodi mendaftar ke PDDikti untuk dimasukkan, misalnya dimasukkan sebagai suatu program Merdeka Belajar yang dihargai sebanyak 20 SKS jika dia 1 semester, atau 40 SKS jika dia 1 tahun. Nah, itu ini masih dalam sebuah proses gitu. Dan yang namanya merdeka, saya hanya ingin memberikan ini saja ya, angin bahwasanya merdeka belajar itu ya kita merdeka gitu, tapi sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Jangan gara-gara merdeka ini merdeka tanpa batas gitu, tanpa ada aturan. Dari mulai awal juga dibicarakan dulu, dibicarakan dengan dosen penasihat akademik, kemudian ditunjuk pembimbing, dibicarakan dengan tim prodi. Untuk penilaian pun apa yang sudah mereka dapatkan itu juga perlu SOP yang jelas, produk seperti apa yang kita hargai berapa SKS, kemudian kemampuan-kemampuan apa yang kita hargai dengan SKS, itu juga perlu pembicaraan yang lebih serius lagi. Saya kira itu jangan sampai mereka belajar menjadi tanda tanya besar, tapi ini adalah sebuah hal yang peluang besar bagi kita untuk kita juga bisa berpikir tidak hanya di dalam, tapi kita sudah berpikir bagaimana solusi-solusi yang akan kita berikan terhadap permasalahan anak usia dini di luar, seperti itu. Anak kita terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Hajah Siti Khadijah. Selanjutnya pertanyaan ketiga, silakan Bapak Sugitu Nama. Saya jawab beberapa pertanyaan dari Zoom chat ya. Ya. Terkait dengan integrasi gitu ya. Ya, bagaimana yang dari Mbak Ayu. Ya, banyak tadi di grup juga ada bagaimana integrasi Islamnya di mana dan seterusnya, dan bagaimana dengan kondisi dosen gitu ya. Ya seharusnya dosen, katakanlah ya, mohon maaf ini kalau ada yang gitu ya. Misalnya dosen PG PAUD ternyata jadi dosen di PIAUD, yang mungkin dalam tanda petik gitu ya, dasar-dasar atau dasar-dasar keislamannya mungkin apa ya, dianggap kurang atau gimana. Lah, bagaimana nih bisa mengintegrasikan keislaman kalau body of knowledge-nya seperti itu atau bahan kajinya seperti itu? Ya, seharusnya memang prodi atau perguruan tinggi itu ya harus membekali dosennya. Kalau di PTKI N atau PTKIS ya harus membekali dosennya dengan studi Islam, mestinya harus itu. Sehingga semua program, terutama
integrasi keislaman dalam kepautan itu bisa berjalan. Jadi harus begitu. Dan itu juga tidak mudah karena di kita pun juga masih terus diupayakan. Dan Bapak Ibu yang di Prodi Piawot ya harus mulai belajar, bukan belajar ya, mungkin harus mulai memperdalam studi keislamannya. Sehingga apa yang kita belajarkan kepada para mahasiswa itu ya integratif itu ya, tidak hanya satu keilmuan aja, bisa digabungkan, bisa dikoneksikan ya dengan keislaman, Quran, hadis, tafsir dan seterusnya, atau ilmu-ilmu yang lain. Sehingga ya dosen ya harus menambah wawasannya sendiri tentang studi keislaman. Nggak boleh tidak ya, karena Bapak Ibu kan di Prodi Piawot, pendidikan Islam anak usia dini, ya harus. Nggak boleh nggak. Tadi ada yang nanya juga Pak Yudi Kalau juga. ganti menterinya bagaimana? Kalau tadi ketika kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, kalau berganti menteri bagaimana gitu Pak? Berganti menteri. Ya. Kalau berganti menteri itu tidak ada masalah kan Bu. Kalau takut ganti kebijakan mungkin itu. Kalau ganti kebijakan pun tidak masalah dengan tadi yang saya tunjukkan tadi. Mengapa ya? Karena sudah kita isi sesungguhnya ya, sudah kita isi dengan mata kuliah yang itu memang kita dasarkan pada penguatan profil. Jadi mata kuliah yang meskipun mahasiswa bisa mengambil hak, kalaupun nggak mengambil hak kan sudah ada tuh tadi mata kuliah. Jadi nggak masalah. Justru malah profil lulusan kita bertambah kuat dengan keilmuan itu. Dan nggak ada masalah juga dengan BOK kan, walaupun ganti menteri ganti apa, nggak ada masalah juga. Malah kita secara keprodian itu ya kuat gitu ya kan. Sementara ini Prodi Piawot itu apa toh? Pendidikan Islam itu apa toh? Pendidikan Islam anak usia dini itu apa kan gitu ya. Islamnya di mana dan seterusnya. Nah, justru kita harus bisa menjawab itu. Pak Yudi lagi-lagi bertanya dari mana ini body of knowledge ini. Ya benchmarking Pak. Saya benchmarking di web-web ya di luar negeri gitu ya. Dan sedikit saya temukan ya yang mempublish atau yang menampilkan body of knowledge prodi masing-masing. Saya temukan itu prodi pendidikan anak usia dini. Selain itu juga melihat banyak buku babon tentang pendidikan anak usia dini. Ya, kalau kita lihat buka-buka buku pendidikan anak usia dini, itu kan yang dibahas ya itu aja gitu ya. Ya itu maksudnya yang saya tampilkan tadi. Hampir semua buku tentang PAUD yang dari luar negeri kan itu yang dibahas, perkembangan ya. Aspek-aspeknya, bagaimana hubungannya dengan orang tua, pengasuhan, bagaimana dengan masyarakat, kemudian ada profesionalnya juga. Nah, silakan nanti coba dicermati di buku-buku babon PAUD itu. Nah, dari situlah kemudian kita simpulkan body of knowledge tadi. Demikian juga landasan-landasannya ya di situ, landasan filosofisnya. Itu yang bisa kita kemarin kita lakukan untuk merumuskan body of knowledge itu. Bapak Ibu yang di Surabaya mungkin bisa lihat di ITS gitu ya. Mereka juga mempublish body of knowledge beberapa prodi gitu ya. Di UGM itu ya ada beberapa prodi yang mempublish, tapi banyak sekali yang nggak mempublish. Jadi itu sehingga muncul itu. Tapi itu masih debatable, masih bisa dirubah, masih bisa apa-apakan nanti tergantung kesepakatan kita. Kalau memang Islamnya harus betul-betul nampak, ya mungkin nanti di situ fitrah diganti fitrah. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu diganti fitrah atau konsep Islam yang lain yang Islami gitu ya. Bisa juga. Tergantung diskusinya nanti seperti apa. Bagaimana kalau merdeka belajar itu ya terserah mahasiswa lah, bebas. Jadi mahasiswa itu memang diberikan kebebasan. Tapi kebebasan di situ bukan berarti tanpa koordinasi. Jadi tetap ada peran TA ya, dosen pembimbingnya tetap diperankan. Tapi bukan menentukan. Karena esensinya ya memberikan kebebasan kepada mahasiswa.
Apa eh, dosen tamu gimana ya? Bukan di luar prodi namanya kalau mendatangkan dosen tamu. Oh, maksudnya belajar di luar prodi itu biar mahasiswa itu selain dapat pengetahuan juga dapat pengalaman, dapat lingkungan yang baru, situasi yang baru, ya sosial ke masyarakat, lingkungan yang baru, sehingga dia dapat banyak wawasan, dapat pengetahuan. Kalau mendatangkan dosen tamu ya kurang gitu ya kurang, dia nggak dapat apa namanya ya, nggak dapat yang diharapkan soft skill maupun hard skillnya, terutama wawasan pengalamannya. Itu yang saya baca tadi kira-kira seperti itu. Yang bisa saya jawab, silakan. Ya, eh, terima kasih atas jawaban-jawaban dari semua narasumber. Eh, Alhamdulillah materi sudah tersampaikan dengan sangat gamblang, pertanyaan-pertanyaan pun sudah dijawab dengan sangat jelas. Sekarang kita sudah pukul 11.31 menit. Tadi yang berdasarkan dari materi yang telah disampaikan serta jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, pastinya hal ini bisa menjadi dasar atau acuan bagi setiap prodi PAUD yang ada di Indonesia untuk benar-benar siap menjadi kampus merdeka dan memiliki mahasiswa-mahasiswa yang merdeka belajar. Ya, terima kasih kepada para pemateri, Ibu Hita Mahliza MS, kemudian Ibu Dr. Siti Khadijah MA, serta Bapak Dr. Sigit Purnama MPD. Semoga materi-materi yang telah disampaikan bisa menjadi bekal untuk kita semua. Apalagi tadi sudah dipaparkan gambaran dari body of knowledge PAUD itu sendiri. Gitu. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini kita semakin siap untuk mengabdikan diri. Tadi sudah di-share untuk link ya, link daftar hadir sudah dibagikan. Silahkan Bapak Ibu peserta webinar 6 ini untuk mengisi link daftar hadir. Nanti akan ada petunjuk untuk mendownload materi serta mendownload sertifikat gitu ya. Nanti sertifikatnya kosong, silahkan Bapak Ibu untuk isi namanya, dan ada PDF-nya juga, ada PowerPoint-nya juga. Gitu. Terima kasih. Tutup dengan doa. Oh iya, mohon maaf, terima kasih. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Siti, terima kasih